Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Untuk mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian nama Yesus termulia yang diproduksi oleh teman-teman Ignite GKI. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu
Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukurlah karena kita diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan memiliki akal budi. Akal budi inilah yang juga menjadi pembeda antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Coba dilihat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita selain manusia. Bukankah seharusnya kita bersyukur menjadi manusia ketika Tuhan memberikan berbagai macam kelebihan termasuk akal budi untuk kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka dari itu sahabat, sejak masih kecil, kita dibiasakan untuk mengasah dan memperdalam kemampuan otak kita, baik melalui jenjang pendidikan, les-les keterampilan, pembinaan keterampilan, dan hal-hal yang lainnya yang membuat pribadi kita menjadi semakin pintar dan semakin terampil. Hal ini jelas membuat kita memiliki banyak pengetahuan, bisa berlogika berpikir dengan baik, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan tadi memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan. Namun tanpa kita sadari, kita manusia bisa menjadi pribadi-pribadi yang disebut oleh pengamsal bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena saking merasa pintarnya diri kita, semakin hebatnya diri kita, dan apa yang kita pikirkan itu selalu benar, maka kita bisa menjadi pribadi yang keras kepala, pribadi yang angkuh, tidak mempercayai orang lain. Bahkan kita bisa mengatakan tidak perlu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Padahal kita tahu bersama sahabat bahwa kepintaran dan kecerdasan seseorang bisa bercampur dengan keinginan atau motif pribadi yang hanya menguntungkan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego diri yang menurut kita benar, dan sebagainya. Sehingga yang namanya iman seolah hanya menjadi identitas yang menempel pada diri kita. Kita mengabaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kita bahkan tidak percaya dengan rancangan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan ini. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri, itu ketika hidupnya berada di masa-masa sulit, ketika ia tidak lagi dapat berbuat dan memikirkan solusi dari pergumulan-pergumulan hidupnya yang berat, mereka akan mudah putus asa. Dan dampaknya mereka bisa mengakhiri hidupnya. Mereka menjadi demikian karena tidak ada lagi solusi yang ditemukan yang dapat menolong dan memberi semangat untuk dapat bertahan hidup. Hal ini jelas tidak kita temukan pada orang-orang yang percaya dan menaruh harapan hidupnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena bagi orang-orang percaya, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada pembebasan. Tidak ada yang namanya persoalan hidup yang tidak dapat dilalui. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Semuanya Tuhan mampu menyembuhkan
mampu menolong dan menyelesaikan. Karena pengharapan itulah kita mampu dapat bertahan dan memiliki semangat untuk terus berjuang dari hari ke hari, sekalipun kita berada di masa sulit dan merasa menderita di dalam kehidupan ini. Tetaplah bersandar pada Tuhan, sahabat, dan tetaplah menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita bersama berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Kasih setia Tuhan inilah yang senantiasa menguatkan dan memberi semangat bagi kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan. Meskipun naik turun dinamika kehidupan seringkali membuat kami bisa putus asa. Kami memohon, kuatkan kami selalu ya Tuhan. Biarlah dengan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, kami dimampukan melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami memohon kiranya Tuhan menolong di dalam berbagai macam pergumulan hidup sehari-hari, di dalam setiap karya pekerjaan, karya pendidikan, dan juga karya-karya panggilan Tuhan lainnya di dalam menjalani kehidupan. Biarlah semuanya boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan lancarkan, dan juga kami boleh tetap bersukacita dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengawali aktivitas pada hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.